Di sini, kelompok 27 akan mempresentasikan konsep asuhan keperawatan anak sistem neurologi ensefalitis. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Jihan Anastasia Putri Sofiana dengan NIM 034, yang kedua ada saya sendiri, Anggun Julpan NIM 037, yang ketiga ada Kadek Intan Dwi Andriani dengan NIM 040, dan yang terakhir ada Komang Ayu Triyanti dengan NIM 049. Topik yang akan dibahas yaitu ada pengertian ensefalitis, etiologi dan klasifikasi ensefalitis. Yang ketiga ada faktor risiko ensefalitis, ada konsep asuhan keperawatan anak ensefalitis, dan yang terakhir ada asuhan keperawatan anak ensefalitis. Pengertian ensefalitis. Ensefalitis adalah peradangan pada parenkim otak yang disebabkan oleh infeksi pada susunan saraf pusat. Etiologi dan klasifikasi. Yang pertama, ensefalitis yang disebabkan non-infeksi. Ensefalitis autoimun merupakan kelompok inflamasi non-infeksi yang terjadi pada parenkim otak dan disebabkan oleh autoantibodi 7. Yang kedua, ada ensefalitis yang disebabkan infeksi. Yang pertama ada ensefalitis bakteri, yang kedua ensefalitis virus, yang ketiga ensefalitis parasit, yang keempat ensefalitis fungus, dan yang terakhir ensefalitis rickettsiosis cerebri. Faktor risiko yang disebabkan sebagai berikut. Yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua usia, yang ketiga sistem kekebalan tubuh, yang keempat wilayah geografis, yang kelima prokoaktif, dan yang keenam gangguan cerebrovaskular. Konsep asuhan keperawatan anak ensefalitis. Pengkajian. Hal yang perlu dikaji pada anak yang mengalami ensefalitis yaitu diantaranya yang pertama biodata, meliputi identitas pasien dan penanggung jawab, yang kedua keluhan utama, biasanya sakit kepala, kaku kuduk, gangguan kesadaran, kejang. Yang ketiga riwayat penyakit sekarang, yang keempat riwayat kehamilan dan kelahiran, yang kelima riwayat penyakit dahulu, keenam riwayat kesehatan keluarga, yang ketujuh riwayat sosial, yang kedelapan kebutuhan dasar aktivitas sehari-hari, 9 pemeriksaan fisik meliputi keadaan umum hingga pemeriksaan head to toe, dan yang ke-10 ada analisa data. Diagnosa keperawatan. Diagnosa yang sering muncul pada kasus ensefalitis yaitu yang pertama, gangguan perfusi jaringan serebri yang berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Yang kedua, ketidakefektifan bersihan jalan napas yang berhubungan dengan akumulasi sikrit, kemampuan batuk menurun akibat penurunan kesadaran. Yang ketiga, ada resiko tinggi defisit cairan dan hipovolemik. Yang keempat, resiko tinggi gangguan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan ketidakmampuan menelan, keadaan hipermetabolik. Yang kelima, resiko tinggi cedera yang berhubungan dengan kejang, perubahan status mental, dan penurunan tingkat kesadaran. Dan yang keenam, hipertermia berhubungan dengan penyakit ensefalitis dibuktikan dengan kejang dan badan terasa hangat. Intervensi. Diagnosa 1. Ketidakefektifan bersihan jalan napas yang berhubungan dengan akumulasi sikrit, kemampuan batuk menurun akibat penurunan kesadaran. Intervensi. Yang pertama, monitor pola napas dan bunyi napas. Yang kedua, posisikan semipolar. Yang ketiga, berikan terapi fisioterapi dada. Diagnosis kedua, hipertermia berhubungan dengan infeksi penyakit. Intervensi. Yang pertama, monitor suhu setiap 2 jam, yang kedua monitor tanda-tanda vital, dan yang ketiga lakukan kompres hangat. Implementasi. Implementasi adalah kegiatan pelaksanaan tindakan dari perencanaan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional. Tindakan keperawatan dibedakan berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab secara profesional, sebagaimana terdapat dalam standar praktek keperawatan meliputi. Yang pertama, independen. Tindakan keperawatan independen adalah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh perawat tanpa petunjuk dan perintah dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua, ada interdependen. Interdependen tindakan keperawatan menjelaskan suatu kegiatan yang memerlukan suatu kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya, misalnya tenaga sosial, ahli gizi, fisioterapi, dan dokter. Yang ketiga, dependen. Tindakan dependen berhubungan dengan pelaksanaan rencana medis. Evaluasi. Evaluasi adalah tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan. Rencana tindakan dan pelaksanaannya sudah berhasil dicapai. Tujuan dari evaluasi adalah untuk melihat kemampuan klien dalam mencapai tujuan. Perawat dapat mengambil keputusan berdasarkan respon klien terhadap tindakan keperawatan yang diberikan. Proses evaluasi
Yang pertama, mengukur pencapaian tujuan. Yang kedua, membandingkan data yang terkumpul dengan tujuan dan pencapaian. Komponen evaluasi ada 5. Yang pertama, menentukan kriteria, standar, dan pertanyaan evaluasi. Yang kedua, mengungkapkan data menyertai keadaan klien terbaru. Yang ketiga, menganalisa dan membandingkan data terhadap kriteria dan standar. Yang keempat, merangkum hasil dan membuat kumpulan. Yang terakhir, melaksanakan tindakan yang sesuai dengan berdasarkan kesimpulan. Selanjutnya, asuhan keperawatan anak ensefalitis. Kasus, seorang anak D datang ke rumah sakit dibawa oleh orang tuanya dengan keluhan panas, batuk, dan anak mengalami kejang. Orang tua mengatakan anak selama kejang tidak sadar. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan kondisi klien lemah, kesadaran apatis, terpasang infus di tangan kanan. Untuk tanda-tanda vital per menit, suhu 38,8 derajat Celcius dan respiratory rate 30 kali per menit. Selain itu, pasien juga mengalami muntah lebih dari 3 kali sehari dan mencret 3-4 kali sehari. Pengkajian. Yang pertama ada identitas pasien. Nama anak D, umur 2 tahun, nama ibu Nyonya S, pekerjaan ibu wira swasta, alamat Singaraja, agama Islam, suku bangsa Indonesia, pendidikan ibu SMA. Yang kedua ada identitas penanggung jawab. Yang pertama nama ayah, Tuan S, umur 35 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Singaraja, suku bangsa Indonesia, pendidikan terakhir SMA. Keluhan utama, anak D badannya panas, kesadaran apatis. Riwayat kesehatan sekarang, kira-kira 1 bulan sebelum masuk RS tanggal 10 November 2012, anak D batuk pilek, panas ngelemeng, muntah lebih dari 3 kali sehari, 4 cangkir seperti yang diminum dan dimakan, mencret 3-4 kali per hari, cara ampas. Kemudian sekitar 16 hari sebelum masuk rumah sakit, anak D panas batuk, kejang 1 kali per 5 menit, sebelum dan sesudah kejang sadar, selama kejang dan tidak sadar. Kemudian dibawa ke RS Mira Keluarga bagian ICU. Setelah itu orang tua minta dirawat di Karyadi saja, hingga akhirnya anak D dirujuk ke RSDK. Riwayat kesehatan dahulu. Penyakit waktu kecil. Anak D belum pernah sakit yang serius sampai harus dirawat di rumah sakit. Anak D hanya sakit batuk pilek disertai panas serta diare. Pernah dirawat di rumah sakit. Sebelum masuk dan dirawat di RSDK, anak D pernah dirawat di rumah sakit karena penyakit diare saat umur 1 tahun. Obat-obatan yang digunakan, anak D tidak pernah mengonsumsi obat-obatan tertentu. Anak D minum Bodrexik bila batuk dan pilek. Tindakan operasi, anak D belum pernah dilakukan tindakan operasi. Kecelakaan, anak D tidak pernah mengalami kecelakaan. Imunisasi, anak D sudah lengkap mendapatkan imunisasi dasar. Usia 1 bulan BCG, usia 2-3 bulan Hep B123, polio 123 dan DPT 12. Usia 4 bulan DPT 3 dan polio 3. Usia 19 polio 4 dan campak. Pengkajian nutrisi, berat badan 12,4 kg, tinggi badan 90 cm, kebiasaan pemberian makanan. Sebelum sakit, anak D biasa makan 3 kali per hari, pagi, siang, malam, dengan menu lengkap nasi lauk dan pauk sayur. Anak D terbiasa minum susu bendera di malam hari. Setelah sakit, anak D tidak makan dengan menu nasi, tetapi diet cair dan susu. Anak D tidak bisa makan seperti biasa, tetapi harus memerlukan bantuan perawat. Diet khusus. Sebelum sakit, anak D tidak sedang menjalani diet khusus. Saat sakit, anak D harus diberikan diet susu melalui NGT. Pola sehari-hari. Yang pertama, pola istirahat atau tidur. Anak D mempunyai kebiasaan tidur siang sekitar jam 2 WIB, kebiasaan tidur malam jam 9 WIB. Saat ini anak D dalam keadaan apatis. Pola kebersihan. Anak D biasa mandi 2 kali dalam sehari, gosok gigi 2 kali dalam sehari, dilakukan dengan bantuan. Saat ini anak D dalam keadaan lemah dan harus dibantu dibersihkan tubuhnya. Yang ketiga ada pola aktivitas bermain. Anak D sering dan senang bermain dengan teman sebayanya di rumah. Saat ini di rumah sakit, anak D hanya berbaring di tempat tidur karena kondisinya sedang sakit. Yang keempat ada pola eliminasi. Anak D BAK 5-6 kali per hari di rumah selama anak D sakit tetap kencing seperti biasa dengan bantuan di tempat tidur.
Data penunjang. Hasil laboratorium tanggal 29 November 2004, Hb 8,8%, HT 26%, leukosit 10.600 I/U, trombosit 470 I/U. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan umum, klien lemah, kesadaran apatis, infus di tangan kanan dan 5%, untuk 5 tanda-tanda vital per menit, memakai sandet, turgor kulit kembali dengan cepat. Berat badan 12,4 kg, tinggi badan 90 cm, lingkar lengan 16 cm, lingkar kepala 46 cm, lingkar dada 45 cm. Kepala. Infeksi mesosepal, rambut hitam, kurus bersih. Palpasi, terdapat luka dekubitus 1x1 cm derajat 3, leher terdapat kaku kuduk. Mata anemis, seklarasi katarak, kekuatan sekret pupil isokor 2 mm, reaksi pupil terhadap cahaya plus. Hidung kotor, sekret tidak ada defisi septum. Telinga kotor, sekret bentuk simetris. Dada bentuk normal, pengembangan dada simetris, tidak ada reaktasi dinding dada. Jantung tidak dapat ictus cordis, perkusi pekak, tidak ada pembesaran jantung, tidak ada suara bising dan galau. Paru-paru, pengembangan paru-paru kanan kiri simetris, sonor seluruh pang pandang, pernapasan vesikular, terdapat suara tambahan stridor, penumpukan sekret. Abdomen datar, tidak ada nyeri tekan, tidak terdapat pembesaran hati, perkusi timpani, bising usus plus. Punggung bentuk normal, tidak ada kelainan bentuk, bersih, tidak ada luka atau lesi dekubitus. Genitalia bersih normal, tidak ada penyakit kelamin, tidak ada hemoroid. Ekstremitas akral hangat, tidak ada edema, refleks fisiologis, refleks patologis, gerakan tidak ada. Tonus kedua ekstremitas hipertoni, spatik kedua ekstremitas rangsang, menigen tidak ada. Kulit bersih, elastis, turgor kembali cepat. Tanda-tanda vital, suhu 38,8 derajat Celcius, nadi 120 kali per menit kuadratur, respiratory rate 30 kali per menit teratur. Analisa data. DS, klien mengatakan badannya panas dan kejang selama 1 kali dalam 5 menit. DO S 38,8 Celcius. Problem hipertermi, etiologi penyakit ensefalitis. Yang kedua, DS, klien mengatakan batuk pilek. DO hidung tampak kotor, pemeriksaan paru-paru, terdapat suara tambahan stridor, aspirasi 30 kali per menit. Problem ketidakefektifan bersihan jalan napas, etiologi disfusi neuromuskular. Diagnosa keperawatan, hipertermi berhubungan dengan penyakit ensefalitis dibuktikan dengan kejang dan badan terasa hangat. Yang kedua, ada ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan disfusi neuromuskular dibuktikan dengan batuk pilek dan terdapat suara tambahan stridor. Intervensi. Tanggal dan pukul. Tanggal 23 Maret 2023 pukul 8. Diagnosa keperawatan, hipertermi berhubungan dengan penyakit ensefalitis dibuktikan dengan kejang dan badan terasa hangat. Tujuan dan kriteria hasil: setelah diberikan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan suhu tubuh anak normal dengan kriteria hasil. Yang pertama, kejang menurun. Yang kedua, suhu tubuh membaik. Yang ketiga, tanda-tanda vital normal. Yang keempat, kesadaran meningkat. Intervensi manajemen hipertermi, observasi. Yang pertama, identifikasi penyebab hipertermi. Yang kedua, monitor suhu tubuh dan tanda-tanda vital. Terapeutik. Yang pertama, sediakan lingkungan yang dingin. Yang kedua, berikan cairan oral edukasi. Anjurkan tirah baring kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu. Pada tanggal 23 di jam 9, diagnosa keperawatan, ketidakefektifan
bersihan jalan nafas berhubungan dengan disfusi neuromuskular dibuktikan dengan batuk pilek dan terdapat suara tambahan stridor. Tujuan dan kriteria hasil setelah diberikan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam diharapkan bersihan jalan nafas anak dengan ekspektasi meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, batuk efektif membaik, produksi sekutu membaik, suara tambah stridor ortomengi membaik. Yang keempat, pola dan frekuensi napas membaik. Intervensi manajemen jalan napas, observasi. Yang pertama, monitor pola napas. Yang kedua, monitor bunyi napas terapeutik posisikan semipolar atau polar. Yang kedua, berikan minum hangat. Yang ketiga, lakukan fisioterapi dada jika perlu. Yang selanjutnya, edukasi. Yang pertama, ajarkan teknik batuk efektif. Kolaborasi berikan bronkodilator jika perlu. Implementasi. Pada hari Jumat 24 Maret pukul 8 WITA, diagnosa keperawatan hipertermia berhubungan dengan penyakit ensefalitis dibuktikan dengan kejang dan badan terasa hangat. Implementasi keperawatan. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab hipertermia. Implementasi keperawatan. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab hipertermia. Yang kedua, memonitor suhu dan tanda-tanda vital anak. Yang ketiga, menyediakan lingkungan yang dingin. Yang keempat, memberikan cairan oral. Yang keempat, memberikan cairan oral. Yang kelima, mengolaborasikan pemberian cairan intravena. Selanjutnya, pada jam 9 WITA, diagnosa keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan disfusi neuromuskular dibuktikan dengan batuk pilek dan terdapat suara tambahan stridor. Implementasi keperawatan. Yang pertama, memonitor pola napas. Yang kedua, memonitor bunyi napas. Yang ketiga, memposisikan semipolar. Yang keempat, melakukan fisioterapi dada. Yang kelima, mengajarkan teknik batuk efektif. Evaluasi. Pada Sabtu 25 Maret 22 evaluasi. Hari Sabtu 25 Maret 2023 pukul 1 WITA, diagnosa keperawatan hipertermia berhubungan dengan penyakit ensefalitis dibuktikan dengan kejang dan badan terasa hangat. Catatan perkembangan. Subjek pasien mengatakan panasnya sudah mulai menurun dan tidak mengalami kejang seperti sebelumnya. Objek suhu 30,1 derajat Celcius, nadi 120 kali per menit, respirasi 30 kali per menit. Masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi. Monitor suhu tubuh dan tanda-tanda vital, kolaborasi pemberian cairan elektrolit intravena. Pada jam 3 sore WITA, ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan disfusi neuromuskular dibuktikan dengan batuk pilek dan terdapat suara tambahan stridor. Pasien mengatakan sudah tidak batuk pilek. Objek respiratory rate 30 kali per menit, pola napas dan frekuensi napas pasien membaik. Masalah teratasi dan pertahankan intervensi. Ensefalitis yang merupakan peradangan pada parenkim otak yang disebabkan oleh infeksi pada sistem saraf pusat. Ensefalitis ditandai dengan penonjolan neuropsi di permukaan sel saraf, saluran ion dan reseptor, serta bisa disebabkan oleh infeksi dan non-infeksi. Gangguan neurologis seperti gangguan kesadaran kejang sering terjadi pada ensefalitis. Sekian presentasi dari kelompok 27. Jika ada kata yang salah dan kurang berkenan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.